Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Meilaini SPD, MPD dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran matematika. Mari kita simak. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu kali pertemuan atau lebih. Nah, RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, pada dasarnya setiap pendidik atau guru pada satuan pendidikan berkewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik atau siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Komponen RPP terdiri atas beberapa. Yang pertama ada identitas sekolah. Nah, identitas sekolah ini sama saja dengan nama sekolah atau tempat sekolah itu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Nah, ini merupakan sasaran dari mata pelajaran yang akan kita bahas. Tentu saja pada RPP ini adalah matematika. Kemudian ada kelas dan semester. Nah, kelas ini kelas yang disasar dan semester berapa RPP dibuat. Kemudian ada materi pokok dalam pembelajaran matematika tersebut. Selanjutnya adalah alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan. Jadi, untuk mencapai KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional seperti C1 sampai C6 yang dapat diamati atau diukur, yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumus indikator ketercapaian kompetensi, kronologi yang lebih terkini untuk melacak dan mengelola proyek dalam suatu aplikasi sederhana. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini bagaimana cara guru untuk menjabarkan proses pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya media pembelajaran. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Umumnya digunakan untuk menarik minat peserta didik. Selanjutnya adalah sumber belajar. Nah, sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak, elektronik, alam sekitar peserta didik, atau sumber belajar lain yang relevan. Bisa saja teman sebaya, guru, atau sumber lain. Nah, selanjutnya komponen dalam RPP adalah langkah-langkah pembelajaran. Terdiri dari 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, adapun prinsip-prinsip penyusunan RPP diantaranya yang pertama, perbedaan individual peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif dari peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis atau sekarang dicanangkan dengan literasi. Kemudian yang kelima adalah umpan balik atau feedback dan tindak lanjut dari RPP. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pembelajaran, kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan.
Dan yang terakhir adalah mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Sekarang kita memasuki kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Adapun sedikit perbedaan dari RPP dalam kurikulum 2013 dan RPP dalam kurikulum Merdeka, diantaranya yang pertama, RPP pada kurikulum Merdeka disebut dengan modul ajar. Nah, modul ajar ini terdiri dari 3, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir asesmen. Dengan catatan bahwa komponen dari modul ajar lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Artinya boleh saja disertakan, boleh tidak, bergantung pada kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Nah, sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bye-bye.